Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya Rahman. Saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul yaitu Sistem Pemrosesan Transaksi Data. Nah, yang pertama ada pengertian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System yang biasa disingkat dengan TPI adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Nah, tugas utama dan pertama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Alasan adanya sistem pemrosesan transaksi yaitu yang pertama pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dan dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber di lingkungan tersebut. Yang kedua ada manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Seperti yang dapat kita lihat bersama, ada 8 sistem pengolahan transaksi memiliki beberapa karakteristik. Nah, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Nah, yang ketiga ada kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu yang singkat. Yang keempat ada sumber data umumnya internal dan keluarnya umumnya untuk keperluan internet. Yang kelima ada pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Nah, yang keenam ada orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Nah, yang terakhir, komputasi tidak terlalu rumit. Saya akan menjelaskan 4 teknik pengolahan data yang biasa diperoleh. Nah, yang pertama ada batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian diproses mulai jam 2 sampai jam 5. Nah, yang kedua ada online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya, pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga ada real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya, pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Nah, yang keempat ada inline processing. Bisa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya, pengolahan data transaksi di supermarket di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Komponen pemrosesan transaksi.
Yang pertama adalah input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi. Sebelum suatu transaksi diproses terlebih dahulu, kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data-data transaksi ini tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Nah, yang kedua ada proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka dapat digunakan jurnal umum. Tapi jika perusahaan mulai membesar dan aktivitas perusahaan bertambah, tidak dapat lagi digunakan jurnal umum. Harus digunakan jurnal khusus. Misalnya, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, langkah perancangan jurnal. Nah, yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting untuk sistem komputer. Posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Macam-macam file penyimpanan yaitu ada master live, file transaksi, file index, file table. Nah, itu ada 4 macam-macam file penyimpanan. Nah, yang terakhir ada keluaran. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, yaitu antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen, pengiriman, faktur, and etc. Kelebihan dan kekurangan dari komponen keluaran adalah keuntungannya bahwa biasanya proses transaksi sangat cepat. Biasanya tidak memakan beberapa detik, namun jika ada banyak file dalam antrian, waktu yang dibutuhkan untuk memproses data mungkin mengambil panjang. Kekurangannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Aplikasi sistem informasi. Nah, pengertian aplikasi. Aplikasi program siap pakai, program yang direkam untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contoh-contoh aplikasi ialah program pemrosesan kata dan web browser. Aplikasi yang menggunakan sistem operasi atau OS, komputer, dan aplikasi yang lainnya yang mendukung. Nah, pengertian dari sistem operasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi merupakan sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Dalam hal ini, sistem operasi seharusnya dirancang dan mengutamakan kemudahan penggunaan dibandingkan mengutamakan kinerja ataupun utilisasi sumber daya. Yang kedua ada paket aplikasi. Salah satu paket aplikasi yang populer adalah commercial off the shelf atau biasa disebut dengan COTS. COTS adalah produk-produk yang berupa suatu paket aplikasi, subsistem ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Nah, secara garis besar, penggunaan sistem informasi dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu penerapan paket aplikasi yang standar atau COTS, yaitu suatu sistem informasi yang dikembangkan oleh vendor tertentu untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai macam proses bisnis. Yang kedua ada pengembangan sistem secara in-house, yaitu suatu sistem yang dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari satu instansi atau industri tertentu. Yang ketiga ada sistem joint venture, yaitu gabungan antara penerapan aplikasi standar
dengan pengembangan in-house. Pengembangan standar aplikasi atau CORS bertujuan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh berbagai instansi ataupun perusahaan. Sehingga dengan demikian biaya pengembangan dan biaya maintenance dapat ditanggung secara bersama, dan juga dalam penerapannya di masing-masing instansi atau perusahaan tersebut tidak lagi perlu untuk mulai dari awal atau reinventing the wheel. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis aplikasi. Nah, banyak paket baru atau paket dengan konsep-konsep baru perangkat lunak aplikasi yang dibaut. Industri perangkat lunak bergerak sangat cepat dalam lingkungan persaingan atau penemuan baru dengan memproduksi perangkat lunak sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang kita perlukan. Nah, yang pertama ada paket WP. Jenis komputer khususnya mikrokomputer atau komputer personal atau PC telah melakukan revolusi perubahan pada word processing yang terdiri dari pembuatan dokumen seperti surat, laporan, newsletter, memo, dan buku. Yang kedua ada spreadsheet elektronik. Spreadsheet elektronik seperti satu lembar kertas konvensional dengan tabel dan kolom, baris nomor, dan label teks. Untuk aplikasi keuangan, spreadsheet mempunyai tempat untuk memasukkan semua sumber pendapatan dan biaya pajak, tingkat suku bunga, dan sebagainya yang harus dipertimbangkan bila membuat keputusan. Yang ketiga ada paket file manager dan database. Berbeda dengan program spreadsheet, paket file manager dan database mulai digunakan pada mainframe sebelum kemudian dikembangkan pada mikrokomputer. Yang keempat, ada paket grafik. Program komputer dapat juga menerjemahkan data ke dalam bentuk grafik atau gambar. Grafik komputer berguna untuk memperagakan informasi keuangan dan membuat perbandingan antar perusahaan atau kinerja dalam tahun yang berbeda. Grafik akan menambahkan kejelasan dan penekanan serta sangat berguna baik laporan secara tertulis maupun presentasi lisan. Yang kelima ada paket matematik dan statistik. Komputer sebagaimana namanya atau compute biasanya digunakan untuk menghitung, terutama mainframe, untuk memecahkan masalah matematik statistik dengan bagian dari komputer. Perangkat lunak matematik digunakan untuk menangani berbagai jenis kalkulasi yang kompleks dan kebanyakan sangat suka dan tidak mungkin dikerjakan dengan tangan. Yang terakhir ada paket bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan komputer untuk mengerjakan berbagai tugas dengan cepat, efisien, dan akurat. Aplikasi komputer yang sangat terkenal adalah penggajian, penyimpanan catatan, pengawasan, persediaan, penjadwalan, pengolahan, surat elektronik, dan pemasaran per relasi. Nah, baiklah itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you atas waktunya.